Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Penghuni Villa Nomor 9. Cerita ini ditulis oleh Lulunan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Penghuni Villa Nomor 9. Si pengurang ...1980 adalah tahun saat dimana orang tuaku baru menikah dan memutuskan untuk merantau ke Bandung, tepatnya di daerah Siliwangi. Sedikit cerita tentang orang tuaku. Papa berasal dari keluarga taat beribadah, sedangkan keluarga mama sebaliknya. Jika dibandingkan mungkin seperti warna yang sangat bertentangan. Jelas hal itu yang membuat pernikahan papa dan mama tidak mendapatkan restu dari kedua belah pihak. Walaupun begitu, mereka tetap memperjuangkan cintanya dan memilih untuk merantau ke Bandung jauh dari perdebatan yang ada. Tapi merantau sepertinya bukan pilihan yang tepat dan beberapa hal yang tak terduga pun mulai terjadi. Mama baru mengetahui bahwa papa adalah orang yang berilmu. Papa memiliki kemampuan untuk melihat dan berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Selain itu, papa juga menekuni ilmu batin yang sudah dipelajarinya dari kecil. Sebenarnya papa dan mama memiliki rahasia dalam dirinya masing-masing. Rahasia ini menyangkut kekuatan turun-temurun yang diwariskan para leluhur mereka terdahulu. Papa memiliki beberapa rahasia yang bahkan aku pun hanya sedikit mengetahuinya. Yang aku tahu, papa adalah orang berilmu dan bisa menyembuhkan beberapa orang yang memiliki masalah dengan makhluk tak kasat mata. Mungkin papa termasuk orang indigo. Selain itu, papa juga menekuni dan menguasai beberapa ilmu bela diri yang tidak pernah diperlihatkan pada kami. Aku sendiri baru mengetahuinya saat usiaku 9 tahun. Saat itu aku tak sengaja menemukan foto papa yang sedang bertarung dengan para bapak-bapak lainnya. Kalau kata mama, di dalam foto itu papa sedang menunjukkan jurus tapak 5 yang konon katanya tergolong jurus paling sulit dipelajari. Berbeda dengan mama yang berasal dari keluarga penganut ilmu hitam atau biasa dibilang dukun di kampungnya. Mama mempunyai keluarga yang sangat kasar, jahat dengan masa lalu yang penuh kekelaman. Mama memiliki sedikit ilmu hitam turunan dari kakek yang tidak bisa dihapus. Mama memiliki kodam pelindung sendiri yang akan selalu menjaga dimanapun mama berada. Jelas mereka memiliki latar belakang dan kehidupan yang sangat berbeda dan mungkin hanya mereka saja yang mengetahui kebenarannya. Kembali ke masa awal-awal papa dan mama merantau, mereka memilih untuk tinggal di sebuah kontrakan ukuran sedang yang harganya terbilang sangat murah. Bukan tanpa sebab pemilik memberikan harga murah, karena kontrakan tersebut terbilang lumayan angker dan jauh dari rumah penduduk lainnya. Walaupun terbiasa dengan makhluk tak kasat mata, tapi mama merupakan orang yang sedikit penakut. Seringkali di saat papa belum pulang hingga tengah malam, mama berdiam menunggu papa di rumah tetangga yang cukup dekat. Pernah satu ketika papa mengajak mama ke acara pemakaman keluarga bos papa. Saat itu sudah mulai malam dan mama cukup ragu untuk ikut hadir ke acara tersebut. Tapi karena permintaan papa, mama pun memutuskan untuk ikut pergi. Saat tiba di rumah duka, suasana tampak sangat mencekam dengan iringan tangis para keluarga. Betapa terkejutnya ketika masuk ke dalam, terlihat sepasang mata yang melotot tajam ke arah mama dengan keadaan mulut yang menganga sangat lebar. Mama seketika langsung memalingkan wajah dan mengucap istighfar berkali-kali. Mayat tersebut masih belum bisa ditutup matanya hingga tengah malam. Mama yang sudah tidak tahan meminta papa untuk pulang sekarang juga. Papa yang tidak enak kepada bosnya meminta mama untuk menunggu sebentar di ruang depan.
Mama yang masih bergidi ketakutan berusaha menenangkan diri. Tapi gonggongan anjing dari luar rumah yang saling bersautan membuat Mama tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. "Minum dulu, Mbak," ucap seorang wanita sambil menyodorkan gelas air kepada Mama. Wanita itu sepertinya memiliki umur yang tak jauh berbeda dengan Mama. "Terima kasih. Mbak istrinya Mas Danu ya? Perkenalkan, saya Ratna, sepupu Mas Sasro." "Iya Mbak, saya Tati, istrinya Mas Danu. Saya turut berduka cita yang sebesar-besarnya ya Mbak." "Iya Mbak, terima kasih udah berkenan datang. Saya mohon doanya ya Mbak, semoga Eyang bisa tenang di alam sana." "Amin Mbak." Segala cara telah dilakukan agar jenazah bisa segera dimakamkan, mulai dari mengikat kepala agar mulut jenazah bisa tertutup, memanggil dokter khusus dan lain sebagainya. Sampai tengah malam pun tiba, namun jenazah tidak kunjung bisa dipejamkan. Keluarga pun memutuskan untuk memakamkan jenazah dalam keadaan mata yang masih terbuka dan mulut yang menganga. Karena sudah tengah malam, Papa pun langsung mengajak Mama pulang ke rumah dan pamit untuk pulang duluan. Tak terasa 5 tahun telah berlalu dan kini Mama sedang mengandung anak pertamanya, yaitu kakak yang baru menginjak bulan-bulan awal kehamilan. Di usia kandungan yang rentan itu, Papa justru sangat sibuk dengan pekerjaannya yang mulai berkembang. Sehingga tak jarang Papa meninggalkan Mama sendirian di rumah. Meski begitu, Papa cukup tenang karena mengetahui Mama memiliki kodam yang selalu akan melindunginya. Sebelum berpergian kerja keluar juga, Papa selalu berpesan agar Mama banyak berdoa dan tidak boleh banyak pikiran. Menginjak usia kandungan yang sudah mulai tua, Mama mengusulkan untuk pulang kampung dan berniat tinggal di rumah orang tuanya sampai kakak lahir. Usulan itu diterima Papa, mengingat Papa juga memiliki waktu yang kurang cukup untuk menjaga Mama. Papa juga berjanji akan selalu mengunjungi Mama saat libur kerja. Saat di rumah kakek, Mama tidak kesepian dan banyak mendapatkan bantuan, mulai dari mencari makanan yang diinginkan hingga melakukan pekerjaan yang lumayan berat seperti mencuci pakaian, menjemur dan lain sebagainya. Tapi selain itu banyak aturan dan larangan yang harus Mama ikuti. Nenek melarang Mama untuk keluar saat maghrib, mandi di malam hari, dan jika keluar rumah harus dioles bawang-bawangan yang telah nenek siapkan. Semua hal itu merupakan hal yang pamali dilakukan oleh wanita yang sedang hamil di kampung Mama. Nenek selalu mengingatkan Mama karena sudah terjadi banyak tragedi yang menimpa wanita-wanita di kampung Mama dan selalu berakhir mengalami keguguran. Selain itu, kehamilan Mama rupanya cukup mengundang perhatian banyak makhluk tak kasat mata yang menunggu-nunggu saat tiba waktu untuk Mama melahirkan. Kampung Mama cukup terkenal dengan kemampuan ilmu hitam para penduduknya. Selain itu, banyak juga peristiwa kelam yang sudah terjadi di kampung tersebut. Waktu Mama masih kecil, katanya ada seorang penari yang terkenal cantik dan disukai banyak pria. Wanita itu pun tewas mengenaskan di tangan suaminya sendiri. Ia ditemukan tewas terpenggal di malam hari akibat kecemburuan suaminya. Karena tidak ada yang berani menguburkan jenazahnya, wanita tersebut jadi bergentayangan ke semua rumah penduduk untuk meminta dikuburkan dengan layak. Nenek selalu mengingatkan Mama jika bertemu dengan wanita berselendang merah harus segera pergi dan mengunci semua pintu dan jendela rumah. Kalau main ke rumah nenek juga jangan terlalu jauh, sebab di kampung seberang ada wewe gombel yang suka menculik anak. Percaya atau tidak, sang wewe gombel merupakan sahabat kecil nenek, namun sayang sekarang tinggal kenangan. Walau Mama tidak direstui untuk menikah dengan Papa, nenek dan kakek mulai bisa menerimanya karena kehadiran kakak. Mengetahui kehamilan Mama juga menjadi berita gembira di kampung kakek. Nenek bahkan mengadakan syukuran bersama para tetangga lainnya saat mendapatkan kabar bahwa Mama akan pulang dan melahirkan di kampung. Tepat pada 9 bulan kehamilan saat Mama akan melahirkan, Papa memberikan kabar bahwa ia tidak bisa menemani Mama karena ada tugas di luar kota yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu nenek dan para haji, semacam bidan di kampung, mengurus segala persiapan Mama untuk melahirkan. Selain karena jarak kampung yang lumayan jauh dari rumah sakit dan bidan yang berada di desa,
Nenek jugalah yang menyarankan Paraji tersebut untuk membantu mama. Menurut nenek, Paraji tersebut sudah handal membantu semua wanita yang melahirkan di kampung ini. Yang aku ingat adalah waktu itu mama bilang bahwa ia baru bisa melahirkan saat malam hari. Saat itu kakek dan Ua, kakak laki-laki mama, dengan sigap penjaga halaman dan area rumah dari hal-hal buruk yang dapat terjadi. Jika digambarkan, rumah kakek adalah rumah panggung khas suku Sunda yang memiliki ruang kosong di bawah dan sebagian besar terbuat dari bilik, semacam anyaman dari bambu. Saat tetes demi tetes darah keluar dari celah bagian bawah bilik rumah, kakek dengan cepat membakarnya menggunakan obor yang telah disiapkannya sejak sore hari. Darah-darah ini sengaja kakek bakar agar bau anyir tidak terlalu menyerbak di bawah rumah. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk menghindari anjing-anjing kampung yang kelaparan datang. Mungkin karena melahirkan untuk pertama kali, mama kesulitan dan waktu semakin malam. Di tengah kesakitan, mama bilang saat itu dia dengan jelas mendengar banyak suara-suara aneh yang semakin keras dari bawah rumah, tepat di posisi mama berada. Yang paling jelas adalah suara lidah dan seruputan makhluk yang mengganggu telinga. Nenek selalu menyadarkan mama dan menyemangati mama untuk tetap kuat. Suasana menjadi sangat amat mencekam dan mama hanya bisa pasrah dengan keadaan sambil terus merapal doa. Rupanya ada sesuatu yang mengganggu, ucap Paraji yang berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke sudut ruang rumah. Pergi kamu dari sini, jangan mengganggu cucuku. Biarkan anak ini melahirkan dengan tenang. Kau tidak diinginkan berada di sini. Bentak Paraji pada sosok makhluk yang dikenal dengan rambut panjang dan baju putihnya. Jangan dilihat, kamu banyakin berdoa saja. Pergi. Aku ingin bayi itu akan menjadi milikku. Paraji mulai membacakan doa dan makhluk itu pun pergi menembus bilik rumah. Bapak, ada apa? Jaga yang benar, tadi ada yang berhasil masuk. Apa? Mendengar hal itu, kakek dan Uak semakin memperketat penjagaan dengan menerangi semua sudut luar rumah dan merapalkan doa. Beberapa jam berlalu dan kakak berhasil dilahirkan. Nenek, Paraji dan kakek juga keluarga lainnya dengan sigap langsung membereskan juga membersihkan rumah lalu mengadakan pengajian. Entah mengapa sejak mama menikah dengan papa, keluarga mama menjadi lebih membaik. Mereka sedikit demi sedikit meninggalkan aktivitas selama yang kelam dan mulai taat beribadah. Mama yang mengetahuinya pun merasa sangat senang dan tidak sabar mengungkapkan kabar gembira itu pada papa. Kenapa baru ke sini? Saya sudah tahu istri sedang hamil malah ditinggal-tinggal. Saya belum sempat papa menjawab, kakek selalu memotong pembicaraan. Anda sebenarnya serius dengan anak saya atau tidak? Pak, jangan gitu dong ke Mas Danu. Mas Danu baru pulang, pasti lagi capek. Saya berniat mengumpulkan uang untuk anak kami. Saat itu saya harus bekerja keras. Keluarga saya juga sudah cukup kaya. Sebenarnya Tati juga tidak butuh lelaki seperti kau ini. Pak, Ma, cukup. Aku gak mau kita bertengkar. Kasihan Lani. Pasti dia ingin digendong sama papahnya. Dengan penuh rasa haru dan gembira, papa menggendong Kak Lani yang sangat mungil. Papa juga merasa bersalah karena tidak bisa menemani mama di waktu-waktu yang sulit saat itu. Sudah Mas, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berkumpul lagi. Kamu tinggal saja dulu di sini biar kamu diperhatikan dan tidak ditinggal-tinggal kerja. Tidak bisa, kita harus segera ke Bandung lagi. Kenapa? Memangnya bagimu pekerjaan itu lebih penting dari istri dan anakmu sendiri? Bukan begitu, Ma, tapi Mama nggak mau tahu kalau kamu benar-benar sayang dengan anak saya. Kamu juga harus rela tinggal di sini sampai Tati pulih. Dengan terpaksa papa meninggalkan kerjanya yang sedang naik demi menebus kesalahan pada mama dan Kak Lani.
Papa juga harus bersedia tinggal di rumah kakek sampai mama pulih. Awalnya semua berjalan dengan baik, tapi pada akhirnya pertengkaran hebat mulai terjadi. Papa berhasil mencabut ilmu hitam milik adik mama yang sudah merugikan dan mencelakai banyak orang tak berdosa. Adik mama yang tak terima ilmu yang telah lama ia pelajari tiba-tiba diambil merasa murka dan mengadukan semuanya pada kakek. Kakek yang sejak awal tak suka dengan papa pun ikut turun tangan. Tidak usah sok suci dan mencampuri urusan keluarga kami, Danu. Tapi tahu apa kau tentang musyrik? Jangan sok jadi pahlawan di rumahku ini. Kau bukan siapa-siapa di sini. Ilmuku ini jauh di atasmu, dan kau bukan apa-apa jika dibanding dengan diriku. Maaf Pak, tapi saya tidak ingin melawan Bapak. Papa berusaha menghindari pertengkaran agar tidak semakin membesar. Tunjukkan kehebatanmu, anak goblok. Jika kau tidak melakukannya, jangan harap bisa bersama lagi dengan Tati. Mendengar nama Mama dibawa-bawa, Papa khawatir jika suatu saat bisa saja Mama dicelakai dan Papa tidak ingin itu terjadi. Maka dengan terpaksa Papa melawan kakek dan saudara-saudara Mama yang sudah setengah tak sadar dirasuki roh jahat. Dengan segala kemampuannya, Papa berhasil melumpuhkan dan menghapus kekuatan hitam yang ada di tubuh kakek. Kakek yang kalah menyumpahi dan mengutuk Papa dengan segala kata-kata yang sangat menyakitkan. Dasar bajingan, pergi kau dari rumahku. Tati, ceraikan dia. Dia tidak pantas menjadi suamimu. Dia laki-laki jahat. Nah, lihat saja nanti, Danu. Akan kubalas semua perbuatanmu ini. Akan kuhancurkan keluargamu juga. Papa berusaha menghiraukan perkataan kakek dan segera merapikan baju-baju Mama dan Kak Lani. Saat ini Kak Lani sudah berusia 2 bulan dan Mama sudah mulai kembali pulih. Tanpa basa-basi, Mama ikut pergi bersama Papa kembali ke Bandung dengan perasaan takut yang menyelimuti. Di tengah perjalanan, Mama masih teringat dengan kata-kata kakek. Saya menyumpahkan kalian agar selalu hidup menderita penuh kesukaran. Maafkan aku, Mas, ternyata dugaanku salah. Mereka belum benar-benar bertobat dan masih melakukan hal yang tak terpuji. Tak apa, ini bukan salahmu. Mungkin memang kita harus mengalami ini. Aku juga sudah tidak tahan berada di sana. Orang-orang itu terus menghina dan mencaciku seolah kebencian itu tidak bisa dihilangkan. Sekitar tahun 2000-an, Papa meninggalkan pekerjaan sebelumnya dan memilih membawa Mama, kakak, dan aku ke tempat kerjanya yang baru dan lebih menjanjikan. Pada sebuah bangunan villa yang megah di zamannya, Papa diberi wewenang untuk bertugas menjaga dan merawat villa tersebut selama 24 jam. Papa juga boleh membawa kami tinggal di villa tersebut. Papa berpikir mungkin hal ini akan lebih baik untuk keluarga karena kami bisa terus berkumpul bersama dan pekerjaan Papa tetap bisa berjalan. Selain memiliki tampilan megah, villa ini juga berada di wilayah yang terbilang strategis dan lumayan dikenal orang-orang di sekitar Bandung. Villa ini juga dekat dengan tempat wisata dan cocok dijadikan untuk pilihan tempat penginapan yang pas. Di villa ini kami tinggal di lantai 2 atas. Kamar Mama dan Papa ada di pojok kiri sebelum kamar area pavilion. Sedangkan kamarku dan kedua kakakku ada di sebelah kanan tak jauh dari kamar Mama Papa. Tapi karena harus berjaga-jaga, Papa terkadang tidur di kamar yang berada di pos penjagaan. Dan jika sedang takut, aku juga tidur bersama Mama. Saat usiaku menginjak 3 tahun, kedua kakakku sering mengajakku untuk bermain. Kami selalu bermain dengan perasaan gembira dan was-was yang selalu beriringan. Kami selalu merasa ada yang tak pernah luput mengawasi dan membatasi setiap gerak-gerik kami. Mama dan Papa tidak pernah lupa mengingatkan kami untuk main sewajarnya dan tidak pergi jauh-jauh dari villa. Yang selalu aku rasakan dan ingat adalah saat kami 3 bersaudara pasti selalu jatuh atau celaka tiap harinya. Entah memang kami yang bandel atau ada hal lain yang sebenarnya terjadi. Saat itu aku sedang bermain sendiri di ruang makan dan kedua kakakku pergi ke sekolah. Entah mengapa aku begitu tertarik dengan gantungan lampu yang menggantung di atas meja makan.
Meja makan itu cukup tinggi untuk dinaiki anak kecil sepertiku. Dengan tertatih-tatih aku berusaha mengambil gantungan lampu tersebut, tapi niat itu aku urungkan karena suasana sekitarku yang sangat tidak nyaman. Lagi-lagi seperti diawasi. Mama, tidak ada yang menyaut. Mungkin itu kakak. Kakak, sini adek udah nunggu kakak pulang. Hanya ada angin yang berhembus pelan. Sambil melihat ke segala sudut, aku berusaha turun dari meja makan yang tinggi ini. Saat mencoba menurunkan kaki, badanku tiba-tiba terjatuh seperti didorong dari belakang. Rasanya aku ingin menangis, tapi rasa takutku lebih besar. Aku pun tanpa basa-basi langsung lari ke lantai atas untuk menghampiri mama yang sedang mencuci pakaian. Di lantai bawah aku harus menaiki tangga yang melewati daerah yang paling aku hindari, yaitu kamar area paling kanan. Aku tidak mau bermain sendiri lagi jika kakak belum pulang sekolah. Aku saat itu sangat ketakutan dan mencari-cari keberadaan mama yang tidak ada di tempat cuci pakaian. Mama di mana, Ma? Aku masih berusaha mencari-cari mama, tapi sepertinya aku hanya sendiri di villa ini. Karena tak kuasa menahan tangis lagi, aku pun berjongkok, menyilangkan kedua tanganku dan menyembunyikan mukaku di baliknya. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk pundakku dari belakang. Sontak aku pun berdiri tak mampu untuk melihat ke belakang. Ada apa, Dek? Jangan lari-lari gitu, ntar jatuh. Apa itu benar-benar mama? Adek takut. Lututku bergetar dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sayang, ini mama, Nak. Adek tadi lihat apa? Udah, jangan takut, sekarang adek ikut mama nyuci lagi ya. Iya, Ma. Aku berusaha menenangkan diri dari kejadian tadi. Hal serupa juga terjadi saat aku hendak membantu papa membersihkan paving block. Saat itu padahal aku juga sadar tidak ada orang bersamaku. Tapi badan ini lagi-lagi terjatuh tanpa bisa aku tahan. Papa langsung menghampiri dan menghiburku dengan memberiku bunga. Kita lanjut bersihin paving blocknya ya, Dek. Adek jangan nangis. Ntar bunganya layu karena sedih lihat adek nangis. Ucap papa dengan senyum yang hangat. Aku menjadi sedikit lega dan tidak takut lagi jika ada papa di dekatku. Enggak, adek nggak nangis. Adek mau bersihin paving block lagi, tapi dekat papa ya. Ya, kita bersihin yang pinggir dulu, baru nanti kita bagian tengah ya. Papa masih mempertahankan senyumannya. Aku selalu senang saat bermain bersama kedua kakakku. Kita selalu menjelajah tiap sudut villa dengan bersemangat. Saat selesai menonton film Tarzan, aku dan kedua kakakku hendak mencoba menjadi Tarzan dengan memanjat pohon-pohon yang bisa kami jangkau. Saat mencoba menaiki pohon, aku merasa sangat kesulitan. Kakak punya ide? Apaan? Sukma, kita angkat aja adek bareng-bareng biar dia bisa naik ke pohon yang paling atas. Ide bagus, Kak. Adek mau kan? Iya, mau. Saat sudah berada di atas pohon, kakiku terasa begitu perih. Iya, adek terbang, tapi kaki adek sakit, Kak. Kaki adek berdarah. Ayo kita turunin dulu. Duh, bagaimana kalau mama tahu? Aku pun membasuh kakiku yang berdarah dibantu dengan kedua kakakku dan memakai kembali sandal yang dari tadi aku lepas. Kami baru sadar jika pohon ini memiliki batang dengan cucuk yang tajam. Takut akan lebih dimarahi mama, kami pun memutuskan untuk segera pulang karena hari sudah semakin sore. Kalian tadi main dari mana kok tumben adek digendong kakak? Kaki adek sakit. Lah kok sampai berdarah-darah gini? Tadi main apa sama kakak? Tanya mama melihat kakiku yang kembali berdarah. Kak Lani dan Kak Sukma pun akhirnya mulai menceritakan semuanya. Mama tidak habis pikir dan memarahi kita semua. Sejak kejadian itu mama melarangku untuk bermain bersama Kak Lani dan Kak Sukma lagi sampai kakiku benar-benar sembuh. Aku merasa bersalah karena keceplosan tadi, tapi Kak Lani dan Kak Sukma tidak marah.
Mereka bahkan meminta maaf padaku karena tidak bisa menjagaku dengan baik. Kami pun berjanji untuk bermain kembali saat kakiku sembuh nanti. Nanti jangan main yang bahaya-bahaya lagi ya. Ya dek, cepet sembuh biar nanti kita bisa main masak-masak sama putri-putrian lagi. Ya kak, dek sayang kalian berdua. Kami bertiga pun berpelukan. Meskipun sudah berusaha menghindari semua yang bisa mencelakai, aku tetap sering terluka. Dan yang paling parah adalah saat aku ikut menjemur pakaian di loteng villa di umur 4 tahun. Saat itu badanku seperti didorong ke bawah tangga dan aku tidak bisa menahannya karena dorongan itu begitu kuat. Atas insiden itu kepalaku sampai berdarah dan mama khawatir bukan main. Papa tiba-tiba menjadi sangat marah seolah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jika dipikir-pikir saat itu sangat aneh jika aku jatuh tanpa sebab. Aku memang sudah lupa dan samar-samar dengan hal yang terjadi sebenarnya, tapi yang jelas semua kejadian itu terjadi saat aku sedang sendirian tanpa pengawasan. Aku bukan pengingat yang baik, tapi aku tidak akan pernah bisa lupa dengan insiden yang paling membekas di keluarga kami. Di hari libur aku dan kedua kakakku bisa bermain sepuasnya. Siang itu kita memilih untuk bermain petak umpet di lantai 2 atas, tepatnya di kamar kedua area paling kanan villa. Aku si anak bawang hanya ikut-ikut saja dan tidak paham apa yang sebenarnya dimainkan. Saat itu perasaanku tidak enak, tapi aku tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya aku rasakan kepada kedua kakakku itu. Kakak kedua aku Sukma kala bermain hompimpa dan harus menghitung sampai pada hitungan ke-50. Selagi Kak Sukma menghitung, aku dan Kak Lani yang merupakan kakak pertamaku mencari tempat persembunyian paling susah untuk dicari. Setelah beberapa lama menunggu, aku diajak Kak Lani keluar dari tempat persembunyian dan memutuskan untuk menghampiri Kak Sukma yang tidak kunjung keluar dari kamar mencari kami. Sukma kok nggak keluar-keluar ya Dea? Kayaknya dia mau ngerjain kita deh. Kamu jangan berisik ya, kita lihat Kak Sukma diam-diam. Ucap Kak Lani sambil menggandengku untuk ikut melihat Kak Sukma. Aku hanya mengangguk mengiyakan perintahnya sambil memperlembut suara langkah kaki. Tiba di kamar, betapa terkejutnya saat kami melihat Kak Sukma sedang menelungkup sambil memegangi leher kesakitan. Sukma, kamu kenapa? Jangan bercanda kayak gitu, ucap Kak Lani sambil berjalan mendekati Kak Sukma. Sukma. Kak Sukma mengerang lebih keras, seluruh tubuhnya bergetar dan wajahnya memerah. Terlihat urat-urat di tangan dan lehernya tampak jelas mengeras. Jangan main-main gini, kita udahan aja yuk. Sakit. Kak Sukma berteriak dengan muka yang sudah membiru. Adek tunggu di sini dulu ya dek. Tanpa berlama-lama Kak Lani langsung berlari mencari mama di seluruh ruangan lantai atas. Biasanya jam segini mama sedang ada di dapur, tapi kali ini tidak ada. Kak Lani lanjut mencari ke seluruh ruangan dan mama tetap tidak ada. Kak Lani pun cepat-cepat berlari turun ke lantai bawah berharap bisa menemukan mama. Mama. Samar-samar terdengar suara Kak Lani mencari mama. Aku sekarang merasa kebingungan dan hanya bisa berusaha menyadarkan Kak Sukma yang terus memegangi lehernya kuat-kuat. Aku harap Kak Lani dan mama bisa segera datang ke sini. Gawat Mas Sukma, teriak Kak Lani yang sudah menemukan mama yang ternyata sedang menyiram tanaman di samping rumah. Kenapa lagi Lani? Mama lagi sibuk, kamu gak lihat? Tanya mama kebingungan tapi masih fokus dengan aktivitasnya. Tapi Mas Sukma kenapa Lani? Sukma kayaknya kerasukan. Apa? Di mana tadi kalian bermain dan kenapa bisa jadi seperti ini? Di kamar paling kanan, Mah. Ya ampun. Mama langsung meninggalkan semua pekerjaannya dan bergegas ke lantai 2 di atas. Harusnya kamu mencegah adik-adik kamu untuk bermain di situ, Lani. Tapi kenapa, Mah? Turuti saja perkataan Mama dan Papa, jangan banyak bertanya. Aku yang sedang memegangi Kak Sukma merasa sangat takut dengan suasana di sekitar yang menjadi sangat berbeda. Aku baru ingat Mama selalu bilang untuk bermain di luar villa saja dan jangan main di lantai 2. Aku tak tahu kenapa Mama bilang seperti itu, tapi kenapa Kak Sukma jadi seperti ini? Ini
Ini bukan Kak Sukma yang aku kenal. Ia mengerang semakin menjadi-jadi. Kakak kenapa? Mama yang sudah tiba segera menarikku menjauh dari Sukma. Lani, pegang adikmu. Perintah Mama yang diikuti Kak Lani dengan memegangku kuat-kuat. Terlihat Mama berusaha menyadarkan sambil mengguncang-guncang tubuh Kak Sukma. Aku dapat melihat dengan jelas mata Kak Sukma yang mulai memutih. Tangannya terus memegangi leher sambil mendengus kesakitan. Mama yang tak tahu harus berbuat apa menangis terseduh-seduh sambil merapal beberapa doa. Tak lama kemudian Mama meraih gagang telepon kabel untuk menghubungi Papa. Aku tak ingat percakapan apa yang Mama dan Papa katakan. Yang jelas Mama bilang ini kondisi darurat dan Papa harus segera pulang. Tak menunggu lama, setelah beberapa menit kemudian Papa datang bersama bunyi sirine mobil ambulan. Mama meminta aku dan Kak Lani tetap di sini untuk menjaga villa, sedangkan Mama dan Papa bergegas pergi bersama Kak Sukma yang dibawa petugas ambulan. Aku masih tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi tadi. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aku dan Kak Lani hanya terdiam di kamar Mama dan Papa. Kami tak berani melakukan apa-apa. Aku hanya bisa memeluk Kak Lani kuat-kuat berharap semua akan baik-baik saja. Adik lapar enggak? Enggak, Adik cuma takut. Tenang, Dek, di sini ada kakak. Adik cepat tidur ya, udah malam. Adik nggak bisa tidur. Sebenarnya Kak Sukma tadi kenapa, Kak? Kak Sukma sakit jadi harus dibawa ke dokter. Udah, Adik sekarang tidur aja ya, nanti Mama marah lagi. Aku hanya bisa mengangguk dan memaksakan mataku untuk terpejam. Sudah seminggu berlalu tapi aku tak kunjung juga bertemu dengan Kak Sukma. Dan betapa bahagianya saat aku mendengar bahwa hari ini Kak Sukma sudah sembuh lalu akan pulang kembali ke villa ini. Serius, Pak, dia bakal ketemu Kak Sukma lagi? Tanyaku pada Papa yang sedang membantu Mama mengepak baju-baju Kak Sukma. Iya, siang ini Kak Sukma sudah bisa pulang dari rumah sakit. Dan sore nanti Adik sudah bisa bertemu dengan Kak Sukma. Yeay. Ingat ya, nanti kalian jangan ajak main dulu dan biarkan Sukma istirahat. Iya, Mah. Walaupun Papa dan Mama melarang kami untuk bermain sementara waktu, mereka masih mengizinkan kami untuk bermain di luar villa bersama teman-teman lainnya. Aku yang tak mengerti alasan dibalik larangan itu pun tidak tahan untuk bertanya kepada Kak Sukma. Kak, sebenarnya ada apa? Gak ada apa-apa, jawab Kak Sukma seperti sengaja menghindari pertanyaan. Kulihat Kak Lani datang menghampiri Kak Sukma yang masih terbaring lemah di ranjang. Maafin kakak ya, Dek, kakak gak bisa jagain Dek Sukma dengan baik. Gak apa-apa, Kak Sukma sudah sembuh kok. Tapi nanti Mak Oman marah lagi. Siapa Mak Oman? Ya siapa lagi? Nenek-nenek yang cekik aku waktu di kamar atas. Dia gak suka kalau kita ribut dan berisik kayak waktu main di kamar atas. Hah? Ini rahasia kita, jangan sampai ada yang tahu, ucap Kak Sukma dengan wajah yang berubah menjadi ketakutan. Aku dan Kak Lani mengangguk mengiyakan. Emang Mak Oman bisa dengar kita? Kita kan lagi di lantai bawah. Iya, dia sering mengawasi kita. Aku tidak mau melihatnya lagi, aku takut. Kak Lani pun mendekap Kak Sukma dengan kuat. Saat itu aku pun baru tahu jika ada hal lain yang tinggal di villa ini selain kami berlima. Aku tak tahu jika penghuni itu akan marah jika kami bermain dengan berisik. Tapi kenapa dia marah? Kita kan cuma bermain saja. Maaf, ada yang tinggal di sini selain kita. Nina sayang, tidak ada yang tinggal selain kita berlima, terang Mama yang sekarang sedang mengusap kepalaku dengan lembut. Bagaimana jika ada? Kita punya Tuhan dan Papa yang akan selalu menjaga kita, sayang. Tapi Papa akan pergi-pergian terus. Mama hanya terdiam dan menatapku dengan dalam. Kita makan dulu ya bareng-bareng sama Kak Sukma dan Kak Lani. Aku mengangguk dan turun dari pangkuan Mama. Sayang, apa masih ada yang terasa sakit? Enggak, Ma, sekarang udah biasa aja. Syukurlah anak Mama emang kuat.
Kulihat akhir-akhir ini Kak Sukma jadi banyak melamun. Kak Lani dan aku sudah berusaha menghibur Kak Sukma, tapi Kak Sukma bilang tidak mau diganggu dulu. Sukma mau masuk sekolah lagi, Mah. Kamu yakin? Iya, Mah, Sukma kangen sekolah. Ya sudah Lani, besok tolong jaga adik kamu ya, jangan sampai dia kecapean. Iya, Mah, aku pasti jagain Sukma dengan baik. Kapan ada sekolah kayak kakak? Nanti kalau adik udah umur 6 tahun. Tapi itu pun harus masuk TK dulu baru sekolah SD kayak kakak. Aku hanya merengut kesal, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau udah sekolah kan aku bisa selalu bersama-sama dengan Kak Lani dan Kak Sukma. Kita bisa main sepuasnya. Selesai makan malam, aku dan Kak Lani langsung bergegas ke kamar kami. Aku sudah merasa sangat mengantuk kali ini. Sedangkan Kak Sukma sejak pulang dari rumah sakit selalu tidur bersama Papa dan Mama. Nanti malam sebelum tidur Mama dan Papa ingin bicara dengan kamu, ucap Mama pada Kak Sukma yang hanya diam saja. Sudah pukul 10 malam tapi Papa tak kunjung pulang. Bunyi bel dari luar terdengar nyaring ke dalam. Mama lalu bangkit dan segera membuka pintu utama yang berada di lantai bawah. Sebentar ya sayang. Mama mengusap-usap kepala Kak Sukma yang sudah terlelap karena sudah tak tahan ngantuk menunggu Papa. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Pak. Kok jam segini baru pulang? Iya, Ma, tadi Papa sangat sibuk, jadi harus lembur dan pulang malam. Ayo kita ke dalam. Tadi Mama dan Sukma sedang menunggu Papa pulang di kamar. Ada apa dengan Sukma, Ma? Tidak apa-apa, Sukma bahkan sudah terlelap tidur, Pak. Bukan itu, Ma, maksud Papa. Mama merasa ada yang aneh gak sama Sukma. Apa ya, Pak? Oh iya, Mama merasa sikap anak kita tiba-tiba menjadi sangat aneh gak? Dia jadi sangat pendiam, berbeda dengan Sukma yang biasanya selalu ceria. Ayo kita ke Sukma sekarang juga. Papa ngerasa ada yang gak beres. Dengan langkah yang cepat Papa dan Mama menuju kamar atas dengan perasaan yang tidak enak. Saat sampai di kamar, Papa dan Mama heran dengan Kak Sukma yang terlihat sedang asik bermain dengan boneka. Padahal jelas-jelas terakhir kali Kak Sukma sudah terlelap di pelukan Mama. Dan tadi saat dibawa Papa dan Mama juga tidak ngobrol terlalu lama. Sukma, Papa membawa coklat kesukaan kamu, sayang. Ucap Papa dengan senyuman yang lebar. Kak Sukma hanya melihat sekilas dan kembali memainkan boneka teddy bear-nya. Tuh kan, Pak, apa yang Mama bilang tadi ini sangat aneh. Apa sebaiknya kita jelaskan pada Sukma semuanya? Jangan, Ma. Sukma sepertinya butuh waktu untuk beradaptasi dengan mata batinnya. Mata batin? Iya, sejak kejadian minggu lalu tanpa Papa sadari rupanya mata batinnya sudah terbuka. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kita sadarkan dulu Sukma sekarang. Tolong bawakan air di atas laci Papa. Mama langsung mengambil botol air yang diminta dan menyerahkannya kepada Papa yang sudah menunggu di atas sajadah. Sepanjang malam itu Papa dan Mama terus berdoa agar Kak Sukma cepat sadar. Mereka berdua juga berdoa agar keluarga kami selalu terlindungi dari segala mara bahaya. Air yang telah diberi doa itu lalu diminum Kak Sukma yang dibantu Mama dengan perlahan-lahan. Udah sayang, sekarang Papa udah pulang. Sukma tidur lagi ya. Mama dan Papa ada di sini menemani Sukma. Sekitar pukul 3 dini hari, Kak Sukma baru bisa benar-benar tidur dengan lelap. Mama sudah tidak bisa, Pak, jika harus seperti ini lagi. Mama kasihan ke anak-anak dan Mama takut hal yang lebih parah bisa terjadi. Sudah, jangan memikirkan itu dulu. Mama jangan sampai banyak pikiran, nanti Mama sakit. Papa akan cari solusi untuk itu semua. Papa lalu menyuruh Mama agar segera tidur sebelum waktu subuh tiba. Saat usiaku menginjak 5 tahun, aku dengar villa ini akan dijual oleh bos Papa, yang artinya villa ini harus dikosongkan. Untuk itu Papa dan Mama mengajak kami pindah ke rumah yang baru Papa beli dengan uang tabungannya. Proses perpindahan berjalan lancar dibantu beberapa penduduk yang tinggal di dekat villa. Bu Tati mau pindahan? Iya, Bu, saya, Mas Danu dan anak-anak akan pindahan hari ini. Ngomong-ngomong, Ibu kenapa pindah? Villa ini banyak hantunya ya, Bu?
Itu enggak, villa ini kebetulan akan dijual jadi harus segera dikosongkan. Walaupun sudah berusaha untuk menghindari percakapan dan gosip yang terus menyebar, Mama tetap mendapatkan beberapa pertanyaan yang memang benar-benar adanya. Gak mungkin gak sih kalau bakal dijual karena gak ada sebabnya? Itu pasti gara-gara villa ini sepi pengunjung karena pengunjungnya udah pada takut duluan, ya nggak ibu-ibu? Iya bener itu. Ditambah sekarang Bu Tati dan Pak Danu pindah jadi makin sepi deh villanya. Mau bagaimana lagi Bu? Saya juga tidak ingin pindah secepat ini, tapi ya bagaimana lagi? Tapi kok Bu Tati bisa betah selama tinggal di villa ini? Emangnya ibu gak takut? Kalau saya sih kayaknya udah pindah dari dulu ya Jeng ya. Iya bener itu. Maaf ibu-ibu, bukannya tidak mau menjelaskan, tapi sekarang kita lagi ada di sini dan saya khawatir akan ada yang tersinggung jika mendengarnya. Jadi menurut saya kita bisa membicarakannya di tempat lain. Betul itu ibu-ibu, kita jangan sombral di sini. Sekarang kita bantu ya Bu Tati pindahan dulu ya. Maaf ya Bu Tati, maksud kami bukan seperti itu. Kami hanya khawatir jika sesuatu terjadi pada ibu dan keluarga ibu. Iya Bu, tidak apa-apa. Barang bawaan kami kala itu terbilang cukup banyak hingga harus menyewa truk untuk mengangkutnya. Untung saja ada salah satu teman Papa yang sering menyewakan mobil truknya, jadi Papa tidak sulit untuk mencari orang khusus. Aku diajak Papa pergi lebih dulu untuk mengunjungi rumah baru, sedangkan Mama dan kedua kakakku akan menyusul nanti. Ade udah siap? Perlahan-lahan truk mulai berjalan melewati gerbang villa. Dari spion aku bisa melihat villa ini dengan jelas. Rasanya aneh meninggalkan villa yang sudah aku anggap sebagai rumah dan tempat bermain selama ini. Tapi aku juga tidak kalah semangat untuk melihat rumah baruku saat ini. Mungkin di rumah yang baru itu aku tidak akan merasa takut lagi seperti di villa, tidak merasa diawasi lagi dan bebas bermain tanpa aturan. Papa masih lama? Kita baru berangkat sayang, nanti bentar lagi mungkin kita sampai. Jawab Papa sambil tertawa. Aku yang mendengarnya mendengus mulai merasa bosan. Karena villa ini harus dikosongkan, bos Papa meminta ibu memilih beberapa barang yang diinginkan untuk dibawa saat pindah. Sisanya barang-barang tersebut dibagikan ke tetangga yang sudah membantu kami. Villa ini memang harus segera dikosongkan, tapi Papa belum dipecat. Papa bahkan diberi tugas tambahan untuk menjadi pemandu beberapa orang yang tertarik membeli villa. Kudengar saat ini juga Papa sedang sibuk membuat baliho untuk villa ini. Tak lama perjalanan pun selesai, aku dan Papa sudah tiba di rumah baru kami. Rumah sederhana dengan ukuran yang tidak terlalu besar dibandingkan villa yang telah aku tinggali di sana. Rumah ini ternyata tidak berjarak jauh dari villa, aku bahkan bisa berjalan untuk sampai ke kedua tempat ini. Ini rumah baru kita, Pak? Iya nah, ini rumah baru kita. Kamu bakal segera masuk sekolah dan mempunyai banyak teman di sini. Masuk TK maksud Papa? Iya sayang. Aku bersorak gembira dan Papa tersenyum hangat seperti biasanya. Benar kata Papa. Di pertengahan bulan ini aku sudah didaftarkan untuk bersekolah di satu taman kanak-kanak yang cukup terkenal di kota ini. TK yang mempunyai jarak cukup jauh dengan rumahku ini ternyata merupakan tempat yang sama saat Kak Lani dan Kak Sukma TK dulu. Di TK ini hari-hariku tidak pernah bosan bermain dan belajar. Selain jarak yang lumayan jauh, TK ku juga berada di daerah cukup terpencil dan memiliki mitos yang cukup mencengangkan. Di mana konon katanya TK ku ini terbilang angker dan memiliki jin penunggu yang suka meminta tumbal tiap tahunnya. Menurutku saat pertama kali melihat TK ku, aku merasa suasana yang sama saat dulu tinggal di villa. Suasana yang tidak enak untuk dirasakan dan selalu diiringi dengan perasaan was-was. Saat aku pijakan kaki di area gapura TK, terlihat gapura ini sudah mulai menua dengan beberapa retak dan dengan cat yang sudah pudar dan mengelupas. Benar kata orang, letak TK ini sangat terpencil. Dari gapura ini aku harus berjalan lagi sekitar 1 kilo untuk bisa melihat TK ku. Sesudah itu aku masih harus turun tangga yang cukup curam untuk anak-anak usia sepertiku. Jadi intinya TK ku ini benar-benar terpencil. Sulit untuk aku menjelaskan lebih detailnya. Karena baru awal masuk aku ditempatkan di kelas A.
kelas khusus tingkat pertama di TK ku. Papa mengajak aku berjalan sambil bertanya ke beberapa orang tua murid lainnya untuk mencari keberadaan kelasku. Pak Danu ya, ucap salah satu ibu guru dari arah samping kanan. Bu Rani? Iya betul Pak, saya Bu Rani, sudah lama tidak bertemu ya. Kalau boleh tahu ada keperluan apa Bapak kesini, kok tidak kabarin saya dulu? Ini Bu, saya lagi cari kelas anak saya. Oh, anak Bapak bersekolah di sini juga. Siapa nama kamu anak cantik? Nina. Oh Nina ya. Kamu kelas apa sayang? Biar ibu bantu cari kelasnya ya. Kelas A Bu, saya sudah lama tidak kesini jadi sudah agak-agak lupa. Kelas A sama dong dengan anak saya. Ayo sini saya antarkan. Kelasnya nggak jauh kok. Saat sampai di dalam ruang kelas, aku berjalan dengan malu-malu menuju ke meja yang masih kosong. Rasanya aku ingin pulang saja. Di sini aku tidak kenal siapapun, tapi meja berukuran kecil dengan cat berwarna-warni ini membuatku sedikit tertarik. Ditambah pelajaran hari ini yang asik membuatku semakin betah berada di sini. Ya, walaupun aku belum mempunyai teman. Di tengah pelajaran aku ingin sekali ke kamar mandi untuk buang air kecil. Aku pun meminta izin dan langsung menuju kamar mandi ke area belakang TK. Tadi sebelum ke kelas, Bu Rina memberitahu aku letak kamar mandi ini, jadi aku tidak kesulitan menemukannya. Sejak tinggal di villa, aku mungkin sudah terbiasa dengan kejadian dan hal mistis yang terjadi. Tapi kenapa rasanya untuk memasuki kamar mandi ini aku begitu takut? Area belakang TK ini memang sangat sepi dan aku baru mengetahui TK ku ini dikelilingi kebun. Karena perasaan yang tak enak, aku lebih memilih kembali ke kelas untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Saat membalikkan badan, kakiku terkilir dan aku pun jatuh cukup keras. Di saat yang bersamaan, aku merasa ada yang mendekat ke arahku, padahal aku tidak melihat seorang pun di sini. Tanpa berpikir lama, aku pun langsung berlari agar tidak ada yang mengikutiku. Aku tidak mau melihat apapun di sini. Aku ingin belajar dengan tenang. Setiap hari aku berusaha melupakan insiden di kamar mandi dan sangat menghindari area belakang sekolah. Usahaku cukup berhasil karena 2 bulan ini aku sudah bisa belajar dengan fokus. Hingga pada satu hari teman laki-lakiku yang sering bertengkar di TK tiba-tiba menjerit kesakitan. Saat aku lihat tampak dirinya dengan baju yang berlumuran darah, dan yang membuat aneh adalah guruku yang sama sekali tidak bereaksi terkejut. Temanku menangis tak henti-hentinya. Ibu telepon orang tua kamu dulu ya, biar kamu ada yang jemput, ucap guruku seolah terbiasa dengan hal yang terjadi. Setelah temanku pulang, guruku mengumpulkan kami semua dan memberi peringatan bahwa di tempat ini murid-murid harus mengaji dan tidak boleh berisik. Jika kami bandel, hal yang terjadi kepada teman laki-lakiku itu akan terjadi pada kami juga, atau mungkin bisa lebih parah. Nin, menurut kamu gimana? Tanya Kia, salah satu teman baruku. Apanya? Aku sih nggak percaya, masa kita cuma berisik bisa celaka kayak gitu. Aku percaya karena di sini kan ada penunggunya. Rara ikut membuka suara. Aku nggak tahu. Jawabku tidak ingin berdebat. Sebenarnya aku juga tidak tahu pasti apa yang terjadi. Tapi guru itu menjelaskan bahwa temanku hanya terbentur tiang karena bandel. Saat aku pindah ke rumah baru, entah mengapa Papa, Mama, Kak Lani, dan Kak Sukma jadi banyak bercerita mengenai villa yang dulu sempat kami tinggali. Papa bercerita bahwa dulu sebelum dibangun menjadi sebuah villa dengan bangunan khas Belanda, di tempat itu berdiri rumah tua milik nenek bernama Mak Oman dan suaminya Ki Awo. Mak Oman dan Ki Awo adalah sepasang suami istri dan asli pribumi di daerah tersebut. Mereka hidup berdua di sebuah rumah sederhana yang mereka bangun sendiri. Mak Oman ingin sekali memiliki seorang anak, tapi hal itu tak pernah terlaksana. Hingga pada saat suaminya tutup usia, Mak Oman tampak sangat frustasi dan kesepian. Di hari-hari tuanya, Mak Oman harus berhadapan dengan pembeli tanah yang terus datang dengan memaksa setiap harinya. Saat Ki Awo masih hidup, memang pembeli ini pernah datang, tapi tidak begitu memaksa seperti sekarang. Gimana nih, Ma? Kita udah kasih harga yang bagus loh buat Emak.
Rumah ini tidak akan pernah saya jual selamanya. Awas, lihat aja nanti ya. Hari makin hari kondisi kesehatan Mak Oman makin memburuk. Hingga satu sore tanpa sepengetahuannya banyak orang-orang sudah bersiap untuk merobohkan rumahnya. Orang-orang itu sudah mengepung dengan membawa berbagai perkakas dan bagian lainnya membawa senjata tajam. Cepat Mak, keluar! Kita udah muak bujuk emak dari dulu. Ada apa ini? Rumah saya mau kalian apakan? Mengapa kalian terus datang ke sini? Nenek tua, jangan banyak cincong lu ya. Lu gak punya siapa-siapa di sini. Suami lu juga udah koit. Jawab laki-laki bertubuh hitam gempal dengan kepala gundul mengkilap. Semua orang tertawa. Jika kalian berani menghancurkan rumah saya tak akan segan-segan mengusir kalian. Hah? Emangnya kita yang badannya gede ini takut sama nenek-nenek peot kayak lo? Tolong! Saat proses penggusuran berlangsung, makam Ki Awo yang terletak di dekat rumah juga ikut digusur habis untuk dijadikan lahan villa. Mak Omannya tak terima, terus memohon agar rumahnya dan makam sang suami tidak digusur, tapi usahanya hanya sia-sia saja karena tetangga yang ingin menolong juga takut kepada para penggusur itu. Setidaknya biarkan makam suami saya tetap di sini. Kasihan dia yang sudah tenang jadi terganggu karena ulah kalian. Membiarkan makam ini? Jangan mimpi, Mak. Itu cuma bikin jelek pemandangan aja. Kalian para biadab memang tidak punya belas kasih. Dasar nenek tua, mati saja kau. Sampai batas hidupku, aku akan tetap mempertahankan hakku. Usro, hati, siksa saja dia biar kapok. Mak Oman terisak kesakitan karena terus dipukuli para penggusur yang tidak berperi kemanusiaan sedikit pun. Gimana? Masih mau halangin kita? Mak Oman hanya bisa terisak meratapi nasib buruk di hari tuanya. Tubuhnya saat ini sudah tak kuat lagi. Di tengah-tengah masa sekarat ia bersumpah akan membalaskan dendamnya. Lah, mati juga dia, Bos. Bagus. Kita langsung gusur tuntas saja di hari ini. Ini mayatnya dibuang kemana, Bos? Jangan dibuang, kita jadiin pajangan aja nanti. Siap, Bos. Jelas mungkin inilah yang membuat Mak Oman terus bergentayangan mencari keadilan dengan mengganggu setiap penghuni villa. Tapi jujur bukan hanya ini saja hal besar yang terjadi di villa ini. Lebih dari itu, ternyata bos papa yakni Pak Sastro juga melakukan ritual terkutuk di villa tersebut. Ia yang beragama Islam ternyata menyembah jin dan para leluhurnya yang membuat villa penuh dengan berbagai jin serta makhluk tak kasat mata. Mama juga bilang bahwa semua perabot Bu Sastro memiliki isi masing-masing di dalamnya, terutama di guci-guci besar khas Cina yang menghiasi setiap sudut villa. Jika ditanya percaya atau tidak, aku akan menjawab percaya 100% karena kala itu di ruang tamu lantai bawah aku pernah mengalami kejadian yang sama sekali tak masuk akal. Di sore hari aku dan Mama baru saja beres-beres membersihkan guci dan hiasan-hiasan lain karena besok akan ada tamu yang datang. Saat pekerjaan sudah beres, Mama membaringkan tubuhnya di sofa untuk menghilangkan lelah sejenak. Aku juga ikut membaringkan tubuh dan kami berdua pun terlelap tidur. Tak lama tiba-tiba aku terbangun karena merasakan guncangan gempa yang cukup kuat. Ma bangun. Ma, Dek takut. Tapi Mama tak juga bangun dan gempa akhirnya mulai berhenti. Saat itu entah mengapa aku sangat takut dan berusaha untuk tidur kembali. Sayangnya aku tidak bisa tidur sama sekali, jadi aku memilih untuk memejamkan kedua mataku saja. Punggungku terasa sangat dingin dan aku terus menguatkan pelukan ke perut Mama. Di belakang sana aku mendengar suara benda yang saling bergesekan. Karena penasaran aku pun memberanikan diri membuka sedikit mata untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.
Ternyata sepasang patung nenek dan kakek tampak melompat-lompat ke tempat mereka berada sebelumnya. Aku yang kaget setengah mati memilih untuk kembali memejamkan mata dan menyembunyikan mukaku di badan mama seolah tidak terjadi apa-apa. Kata mama, kedua patung nenek dan kakek yang berukuran seperti seorang dewasa ini terbuat dari tulang manusia asli. Tadi saat membersihkan guci, mama memintaku untuk membersihkan patung-patung itu juga. Jika diangkat, kedua patung ini memang sangat berat, tapi mereka sudah bersih untuk dibereskan.